Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.9 dan IPA KD 3.7. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Benda langit apa saja yang kalian lihat pada gambar tersebut? Gambar sebelah kanan, benda langit yang terlihat adalah matahari, dan sebelah kiri, benda langit yang dapat kita lihat adalah bintang-bintang. Lalu, benda langit apa lagi ya yang berada di luar angkasa? Yuk kita pelajari. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Nah, anak-anak, seperti inilah penampakan galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri dari satelit, asteroid, dan komet. Mari kita pelajari tentang tata surya kita. Anak-anak, seperti inilah sistem tata surya kita. Berpusat pada matahari dan dikelilingi oleh planet-planet. Terdapat 8 planet dalam tata surya kita. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Nah, anak-anak, sangat menakjubkan bukan keteraturan yang diciptakan oleh Tuhan. Setiap planet sudah memiliki orbitnya masing-masing, sehingga planet-planet tersebut tidak akan saling bertabrakan. Pusat tata surya kita adalah matahari. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius, lalu Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu, planet dalam tata surya kita ada 9 planet, yaitu termasuk planet Pluto. Namun, sekarang ini planet Pluto sudah tidak lagi menjadi bagian dari tata surya kita. Karena planet Pluto dianggap oleh para peneliti tidak bisa dikategorikan sebagai planet. Mengapa demikian? Karena ukuran planet Pluto lebih kecil daripada planet-planet yang lainnya, sehingga planet Pluto tidak bisa dikatakan sebagai planet. Nah, anak-anak, kira-kira inilah ukuran planet Pluto dibandingkan dengan planet lainnya. Sangat kecil sekali, sehingga para peneliti menganggap bahwa planet Pluto tidak bisa dikatakan sebagai planet karena ukurannya yang terlalu kecil. Sehingga planet yang diakui hanya 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus.
Planet yang paling dekat dan paling kecil adalah planet Merkurius, sedangkan planet yang paling jauh adalah planet Neptunus. Planet yang paling besar adalah planet Jupiter. Planet yang memiliki masa revolusi tercepat adalah planet Merkurius. Mengapa Merkurius? Karena Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, sehingga orbitnya tidak begitu jauh. Jadi, waktu untuk mengelilingi matahari lebih cepat. Sedangkan planet yang memiliki masa revolusi terlama adalah Neptunus. Mengapa? Karena Neptunus adalah planet terjauh dari bumi, sehingga jarak orbitnya sangat jauh. Sehingga dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat mengelilingi matahari. Planet-planet dalam sistem tata surya kita dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh sabuk asteroid yang berada di antara Mars dan Jupiter, sehingga planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars digolongkan terhadap planet dalam, sedangkan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus digolongkan menjadi planet luar. Sungguh menakjubkan bukan keteraturan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, semua yang Ibu ceritakan ini termasuk dalam karangan non-fiksi, yaitu berdasarkan kenyataan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarangnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan fiksi, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Mari kita simak cerita fiksi berikut ini. Barisan yang Menyenangkan oleh Amanda Naila. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah, kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujarnya sambil tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya planet-planet bergerak lurus dan tidak bertabrakan satu sama lainnya? Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengar dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. "Tiara, ayah, ayo makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar. Ibu sudah siapkan." Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Nah, anak-anak, dari cerita fiksi tersebut, mari kita temukan informasi penting seperti judul ceritanya adalah Barisan yang Menyenangkan. Penulisnya adalah Amanda Naila. Nah, tokoh utama dari cerita tersebut adalah Tiara. Tokoh tambahannya adalah ayah dan juga ibu. Sifat dari tokoh utama yaitu cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Tindakan yang dilakukan tokoh utama memikirkan secara mendalam informasi yang didapat.
Nah, seperti ini adalah gambaran dari Tiara. Nah, bagaimana pendapatmu tentang tokoh utama? Pendapat Ibu, Tiara adalah seorang gadis yang cerdas dengan rasa ingin tahu yang kuat, ceria, serta religius. Anak-anak, bacalah kembali cerita fiksi tadi dan tugas kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawabanmu pada buku latihan tematikmu. Dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.